Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Amira dari kelas BC 243 dengan NIM 24040751136. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pendidikan IPA di SD yang diampu oleh Ibu Asri. Nah, langsung saja kita ke materinya. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang media yang saya buat dengan materi rantai makanan dengan contoh di sawah. Tara, ini dia. Nah, jadi langsung saja, apa sih itu rantai makanan? Nah, rantai makanan itu adalah urutan siapa makan siapa di dalam suatu ekosistem. Nah, kalau di sawah ada yang berperan sebagai produsen, tingkat konsumen 1, 2, 3, serta pengurai. Langsung saja, yang pertama itu ada padi. Padi itu adalah produsen. Mengapa dikatakan sebagai produsen? Karena dia itu bisa membuat makanannya sendiri melalui yang namanya fotosintesis, menyerap air dari tanah, menghirup karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari. Nah, padi ini akan menghasilkan biji yang bisa dimakan oleh hewan. Nah, padi ini kemudian dimakan oleh tikus. Nah, tikus itu termasuk konsumen tingkat pertama atau herbivora karena dia itu memakan tumbuhan. Nah, selanjutnya tikus itu akan dimakan oleh ular. Nah, ular ini adalah konsumen tingkat 2 atau karnivora karena dia itu memangsa hewan sesamanya atau hewan lain. Nah, kemudian ular ini itu bisa dimakan oleh elang. Nah, elang ini adalah konsumen tingkat 3 atau puncak di dalam rantai makanan karena ini dia itu berada di posisi yang paling atas. Nah, jadi jikalau nantinya padi, tikus, ular, dan elang itu mati, akan ada yang namanya pengurai. Nah, contohnya ini adalah jamur. Nah, pengurai ini itu akan bekerja memecah sisa-sisa makhluk hidup itu menjadi zat hara. Nah, zat hara ini akan kembali lagi ke tanah. Dengan begitu tanahnya itu pasti bagus kualitasnya dan padinya itu pasti menjadi subur lagi. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa siklusnya itu akan terus berputar-putar. Supaya mudah diingat, mari kita bernyanyi. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, ular dimakan elang, rantai makanan ayo dipelajari. Nah, selanjutnya di laut itu juga ada rantai makanan loh. Tara. Tapi pengertiannya itu rantai makanan di laut itu adalah urutan siapa makan siapa, tapi bedanya ini adalah di dalam ekosistem laut. Pertama ada rumput laut. Nah, rumput laut ini adalah produsen karena bisa membuat makanannya sendiri lewat yang namanya fotosintesis seperti yang di sawah tadi. Nah, rumput laut ini itu akan dimakan oleh yang namanya ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini berperan sebagai konsumen tingkat pertama atau herbivora karena dia itu makan tumbuhan laut. Nah, selanjutnya ikan-ikan laut ini itu akan dimakan oleh yang namanya anjing laut. Nah, anjing laut ini termasuk konsumen tingkat kedua atau karnivora karena dia memakan hewan lain. Setelah itu, anjing laut itu akan dimakan oleh hiu. Nah, hiu itu adalah konsumen tingkat 3 atau puncak dalam rantai makanan karena berada di posisi yang paling atas. Ini. Nah, jadi kalau nanti ada
rumput laut, ikan-ikan kecil, anjing laut, dan hiu yang mati, itu akan ada pengurai seperti ini. Ini adalah bakteri. Nah, seperti bakteri laut, jadi yang akan menguraikannya itu menjadi yang namanya zat hara. Nah, zat hara ini akan membuat laut tetap subur dan rumput laut itu bisa tumbuh lagi. Jadi, siklus makanan di laut itu akan terus berjalan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.